dipersembahkan oleh Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Rakyat Indonesia mencintai sepak bola, padahal timnas kita sangat sulit untuk juara. Negeri bola yang kesulitan meraih prestasi, pengurusnya sibuk sendiri, sudah lupa cara mengejar trofi. Klub menunggak gaji terus dibiarkan. Skandal sepak bola gajah juga didiamkan. Suara dan desakan publik dianggap tidak ada sebab sepak bola terus dianggap miliknya FIFA. Apakah sepak bola punya kita semua atau monopoli para pengurus saja? Inilah Mata Najwa. Sepak bola milik siapa? Menit ke-18, meneruskan umpan terobosan Beto Gonçalves, sepakan Syamsul Arif dari bukan untuk saling sikut-sikutan, tetapi menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sepak bola milik siapa? Itu topik Mata Najwa malam ini live dari Studio Metro TV dan sudah hadir di Studio Mata Najwa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Mas Imam. Ya. Yang terakhir, kalau kita bicara kronologis dan konstelasi persepak bolaan kita, yang terakhir yang membuat banyak masyarakat kaget, terguncang adalah ketika PSSI menghentikan kompetisi. Hal ini mengagetkan untuk Anda atau sudah tahu bakal muncul reaksi seperti ini setelah dibekukan kepengurusannya? Saya tidak membayangkan itu muncul dan saya terus terang kaget dan sakitnya di sini. Di situ kadang merasa sedih saya tuh Mbak, karena terus terang bagi saya kompetisi itu tidak boleh berhenti. Kalau pernah dihentikan itu sesungguhnya hanya bagaimana mekanismenya diperbaiki, kemudian ada beberapa klub yang harus dibenahi dan sebagainya. Tapi kalau kemudian ada penghentian total pada kompetisi, itu saya kira akan membunuh prestasi kita, membunuh klub kita, pemain kita, pelatih kita, dan semua orang yang terlibat di situ, lebih-lebih supporter. Jadi Anda betul-betul sama sekali tidak menyangka dan tidak memprediksi? Tidak memprediksi itu. Makanya ketika kemarin saya panggil 18 klub itu, statement saya pertama, saya sampaikan, kompetisi harus segera jalan. Dan kepada PT Liga saya sampaikan, harus segera desain agar kompetisi ini berlangsung dengan cepat, dalam waktu secepat-cepat. Ada kemudian yang menilai ini adalah reaksi balik, ini adalah kartu truf yang dimainkan PSSI karena, ya itu, kok bisa-bisanya Menpora sewenang-wenang membekukan kepengurusan kami. Maka kami punya kartu truf yang lain, kompetisi dihentikan. Ya, saya kira kalau kartu truf itu dikeluarkan, kan pasti korbannya terlalu banyak. Padahal yang kita lakukan kemarin dengan mengeluarkan keputusan tidak mengakui PSSI itu secara organisatoris. Tetapi terkait dengan kompetisi itu kan suatu hal yang berbeda karena dikelola oleh PT Liga bersama klub-klub profesional, divisi utama dan yang lain. Artinya kalau kemudian itu dijadikan kartu truf, terlalu banyak korban yang harus berhadapan dengan kenyataan ini. Dan itu yang tidak kita harapkan. Kalau itu kartu truf PSSI, kartu truf Menpora apa sekarang? Kartu truf Menpora bagaimana ke depan ini tata kelola sepak bola harus betul-betul kembali ke khitohnya. Di mana ini menjadi wahana bersatunya anak negeri. Itu keinginan semua orang, Pak Menteri. Tapi apa yang dimiliki Kemenpora saat ini untuk bisa memastikan itu? Memastikan tata kelola dengan baik itu bagaimana transparansi harus terbangun. Kemudian seluruh kewenangan yang dimiliki oleh PT Liga itu betul-betul transparan. Dan tentu tugas-tugas PSSI yang begitu besar itu harus dibuka ke publik. Karena ini tidak semata-mata untuk kepentingan pengurus, tetapi ini menjadi satu harapan dari jutaan warga bangsa ini. Pak Menteri, saya ingin klarifikasi di awal dan juga untuk pemirsa yang menyaksikan Mata Najwa. Kami sudah mengundang PSSI dan sampai tadi siang pukul 3 sudah menyatakan akan hadir perwakilannya, tapi kemudian membatalkan dengan alasan yang tidak begitu jelas. Karenanya Pak Menteri, saya ingin kita putar supaya fair, Mata Najwa akan tetap fair. Saya akan putarkan apa pernyataan Ketua PSSI Lanyala berikut ini. Kita dengarkan sama-sama. Menpora selalu ngomong bahwa kita mau bersihkan sepak bola, kita ingin memperbaiki sepak bola.
bagaimana kita memperbaiki sepak bola, tapi kalau kelakuannya Menpora seperti ini, tidak gentleman, ya. Saya yakin publik tahu. Anda ikut tepuk tangan Pak Menteri dibilang tidak gentleman? Ya, saya senang lah dengan semua tuduhan, cemoohan, hinaan. Bagi saya itu koreksi yang luar biasa. Tetapi yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa dalam hubungan kemanusiaan saya kira kita harus memakai bahasa yang enak didengar. Yang kedua, terus terang saya juga ingin sebenarnya ketemu dengan beliau. Karena apapun, beliau adalah sahabat saya. Dan sudah tahu malam ini Menpora akan hadir, tapi kemudian juga tetap tidak mau datang. Katanya sudah 5 kali, beberapa kali datang ke kantor Kemenpora, tapi Anda tidak mau menemui, ya, atau tidak? Begini, ratusan setiap hari tamu-tamu saya yang masuk ke kantor itu. Tapi ada yang dijadwal, kemudian ada yang juga bertemu dengan pejabat kami yang lain. Tapi kalau motifnya ke sana kemudian membawa media dan seakan-akan dia tidak diterima oleh Menpora tanpa ada janjian, tanpa ada SMS, BBM. Saya masih punya nomor handphone kok yang bisa diakses oleh siapapun. Mestinya tolong Mas atau Dek atau silakanlah panggil saya apa saja. Saya akan terima itu. Tapi faktanya tiba-tiba muncul ke sana, kemudian seakan-akan tidak diterima dan sebagainya. Padahal Anda membuka pintu untuk mau berbicara dan bertemu? Jangankan kepada beliau, pada siapapun saya akan buka diri demi kepentingan bangsa kita. Kita akan lanjutkan. Kita harus break. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Sepak bola milik siapa? Sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Saya mau katakan sepak bola itu, the rule of the game, cara bermain bola, itu belong to FIFA, ya. Supaya jelas dulu, yang mana yang saya sebut tadi gitu. Nah, oleh karena itu semua kompetisi ada piramidanya sampai ke atas. Tapi kalau pendekatannya tadi ada uang rakyat, itu lebih pada pendekatan pada organisasi itu sebagai bagian dari masyarakat. Tapi kalau sepak bolanya, itu jelas. Rule of the game-nya dan semuanya itu ada di FIFA-nya. Oke, saya mau tanya ke Menpora. Sepak bola milik siapa, Pak Menteri? Milik bangsa Indonesia. Sepak bola milik bangsa Indonesia itu 10 Desember yang lalu ketika Mata Najwa mengangkat topik dagelan bola, dan tampaknya dagelan tidak kunjung berakhir. Dan apakah siapa yang akan memenangkan dagelan ini? Apakah kemudian Anda, Mas Imam, apa plan Anda untuk mengakhiri kekisruhan ini? Ya, yang pasti kalau statement Mbak Najwa terakhir tadi, siapa yang akan menang? Saya berharap yang menang adalah bangsa Indonesia. Yang menang adalah kita semua. Karenanya ini butuh pikiran yang cerdas, butuh hati yang tulus, butuh kesepakatan kita bersama bahwa ini sesungguhnya semata-mata untuk memastikan bahwa ke depan semuanya sehat. Klub sehat, pemain sehat, penonton sehat, dan semua kita sehat sehingga tata kelola itu betul-betul tertata rapi. Dan apa yang akan Anda lakukan untuk menuju itu? Yang kita lakukan, kita sudah menyusun namanya roadmap ya, bahwa ada perencanaan-perencanaan yang sangat detail. Tentu ini ke depan saya ingin mengundang sekali lagi klub-klub kita, kemudian perwakilan supporter, kemudian pemain dan sebagainya, agar yang kita rencanakan ini betul-betul fix dan sesuai dengan harapan kita semua. Sehingga Kemenpora ini tidak semata-mata ingin melaksanakan niatnya sendiri, tetapi ke depan ketika kita bicara roadmap, maka semuanya harus terlibat dalam perjalanan itu. Sempat ada rencana untuk membentuk sebuah tim. Apakah namanya tim transisi atau tim yang lain, tapi tim untuk bisa mengatasi situasi yang saat ini terjadi. Seberapa jauh kemudian progres pembentukan tim itu? Ya, itu yang juga kami cantumkan dalam surat keputusan Menteri Pora, bahwa setelah PSSI ini dinyatakan tidak diakui, tapi kemudian Timnas ini juga harus berjalan. Kemudian kompetisi juga harus berjalan dengan pantauan yang akan dilaksanakan oleh KONI, KOI, dan tim transisi. Nah, tim transisi nanti yang akan memastikan bahwa perjalanan kompetisi itu berjalan dengan baik. Ujungnya juga bagaimana seluruh klub yang ada ini tentu harus diakui oleh AFC dan sebagainya. Dan siapa saja di tim transisi ini? Terus terang Mbak, saya sesungguhnya ingin mengumumkan kemarin hari ini.
Langsung saja diumumkan Pak Menteri? Maunya begitu. Silakan langsung, sudah ada catatannya? Tapi kami sangat hati-hati karena saya ingin memastikan bahwa yang terlibat di tim transisi nanti ini betul-betul orang yang capable, berkarakter, berkualitas, bertanggung jawab, dan bahkan saya ingin yang terlibat nanti itu bebas dari masalah masa lalu. Tidak boleh lagi dikait-kaitkan dengan politik. Lama diumumkan, apakah artinya susah mencari orang capable, berkarakter, dan sebagainya? Ya. Susah mencarinya? Tidak. Ada semuanya. Cuman saya kan harus mendengar kanan kiri. Karena saya tidak ingin tim transisi nanti yang kita bentuk ini menjadi celah bagi orang-orang yang tidak yang berpikir tidak baik bagi. Dan apa persisnya yang bisa dilakukan oleh tim transisi ini? Tim transisi nanti itu memastikan bahwa tata kelola ini berjalan dengan baik. Harus memonitor setiap pertandingan dan harus memastikan semua persoalan itu harus selesai di depan. Bagaimana tanggung jawab operator kepada klub, bagaimana klub dengan pemain, dengan wasit. Jadi prinsipnya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan PSSI? Ya, bagaimana tata kelolanya dengan baik. Transparansinya juga harus dimulai dari awal. Dan apakah itu artinya tim transisi tidak mungkin diisi oleh orang PSSI yang sekarang? Bisa jadi, karena tidak semua orang punya pikiran yang jelek terhadap tim transisi. Masih banyak di PSSI maupun di klub-klub nanti yang akan kita libatkan. Mas Menteri, Pak Menteri, apa syarat, Mas Menteri saya memanggil karena terbiasa dengan Mas, apa syarat dari Anda Kemenpora untuk mengakui PSSI? Apa syarat pembekuan ini bisa segera dicabut? Adakah syarat tertentu? Kalau seluruhnya kembali kepada tata kelola sepak bola yang baik, statuta FIFA, AFC, PSSI sendiri itu dipatuhi, termasuk patuh kepada undang-undang yang berlaku di negara kita ini, maka saya kira akan terjadi percepatan untuk mengembalikan itu. Spesifiknya apa? Spesifiknya apa yang harus dilakukan oleh PSSI supaya diakui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga? Ya, Mbak, saya tidak ingin pasca liga, pasca kompetisi itu ada pemain yang mengadu ke Menteri. Saya tidak ingin juga ada klub yang kemudian dia merasa jadi korban. Saya tidak ingin bagaimana penonton, supporter yang sudah berjibaku dengan seluruh kemampuannya, kemudian ketika ada soal, dibiarkan begitu saja. Nah, ini ke depan harus ditata betul. Sehingga bagaimana keterlibatan pemerintah ini jangan dianggap intervensi. Tetapi pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh yang berjalan itu sesuai dengan koridor, aturan main. Tidak ada lagi orang yang kemudian susah karena bola. Tapi sebaliknya melihat bola itu sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, masuk keluar stadion dengan menyenangkan dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira harus dikawal bersama-sama. Dan Kementerian tidak melihat itu sebagai intervensi, tetapi yang jelas Ketua PSSI yang datang ke kantor Anda dan kemudian tidak bertemu membawa surat waktu itu, surat dari FIFA yang bilang batas waktunya 29 Mei, harus sudah selesai urusan ini. Dan ada ancaman sanksi. Anda sudah membaca surat itu, Pak Menteri? Saya sudah baca, tapi itu surat tembusan dari Sekjen FIFA kepada pelaksana Sekjen PSSI ya. Yang salah satu itemnya itu tolong surat ini nanti beritahu kepada Menteri. Saya melihat bahwa seandainya FIFA ini melihat pemerintah ini sebagai penyelenggara negara, di mana kita menjadi negara yang besar dengan berdaulat seperti ini, sungguhnya mereka kan juga mestinya kirim surat langsung ke Menpora. Tidak lewat pihak ketiga kan. Nah, tetapi jadi Anda menganggap surat itu tidak penting, main-main, tidak perlu digubris? Semua masukan bagi saya penting. Karenanya saya pelajari betul, saya telah betul, dan memang ada deadline kalau sampai tanggal 29 tidak dicabut, maka akan ada sanksi. Tetapi itu kan belum kita jelaskan secara detail kepada FIFA. Apa yang sungguhnya yang direncanakan dan diharapkan oleh pemerintah ini. Itu baru sepihak kan informasinya. Yang paling saya menyesal itu tidak ada balasan dari FIFA terkait penjelasan kami secara detail yang pernah kami berikan pada FIFA itu. Mestinya mereka juga menjawabkan surat dari kami itu. Nah, karenanya tapi FIFA hanya menjawab surat dari PSSI. Itu dia. Di situ kadang saya merasa sedih, Mbak. Jadi Anda, apa yang Anda lihat terjadi? Jadi apakah itu artinya FIFA tidak menganggap Kemenpora perwakilan institusi, perwakilan negara yang resmi begitu? Tidak dianggap nih Kemenpora oleh FIFA? Mungkin karena masukan ke FIFA itu sepihak ya. Karenanya dalam waktu dekat ini kami akan mengirimkan tim ke sana untuk menjelaskan dari A sampai Z apa sungguhnya yang diharapkan oleh negeri ini
atas FIFA. Jangan hanya semata-mata FIFA ini menjadikan sebuah federasi besar tanpa kemudian melihat substansi soal yang ada di Indonesia. Mestinya mereka juga melakukan pembinaan, pengawasan, sampai kalau perlu FIFA ini bikin stadion di Indonesia agar semua kita bisa bertanding di situ dengan nyaman. Jadi ancaman sanksi itu menurut Anda itu apa? Itu ancaman sanksi, karena kan sekarang PSSI jelas nih kalau bertemu hati-hati loh, ada sanksi, hati-hati dibekukan, hati-hati tidak bisa ini, itu selalu menjadi momok. Apakah itu memang harus dijadikan momok? Saya tidak menjadikan itu momok. Kalau Indonesia mau disanksi, mestinya sejak tahun 2012. Yang nyata-nyata ketika itu ada dualisme kompetisi, ada dualisme kepengurusan. Mestinya waktu itu. Tapi hari ini tidak. Pemerintah memastikan bahwa terjadi satu kompetisi. Dan semuanya harus berjalan dengan koridor yang benar. Makanya kalau kemudian itu dijadikan momok, saya kira kita harus memastikan ke depan. Jangan-jangan di FIFA ini tidak ada informasi yang seimbang bahwa di setiap negara manapun pasti pemerintah itu terlibat. Pasti pemerintah itu terintervensi dengan segala kewenangan kebijakannya. Kalau tidak, dari mana Mbak klub kita, pertandingan kita bermain? Saya menyesal kalau kemudian bermainnya di jalan. Harus di stadion. Yang punya stadion itu pasti pemerintah daerah atau perusahaan atau pemerintah pusat dan sebagainya. Siapa kemudian yang mengamankan? Pasti kepolisian. Kepolisian itu siapa? Pemerintah. Nah, di situ kadang saya juga melihat bahwa ada statement yang terus berada di telinga saya itu bahwa kami tidak butuh pemerintah. Kami tidak butuh negara. Pertanyaan saya, emang lo hidup di mana? Kita Indonesia, maka saya kira di Statuta FIFA sudah dijelaskan bahwa harus tunduk kepada Statuta FIFA, AFC, dan hukum positif yang berlaku di negara itu. Baik, kita akan lanjutkan, kita break. Pak Menteri, setelah ini saya akan minta perwakilan klub dan perwakilan pemain, dan juga nanti ada teman-teman supporter untuk bisa duduk dan berbicara tentang masalah ini. Sekali lagi, sayang sekali PSSI membatalkan kehadiran di Mata Najwa. Di situ kadang saya merasa sedih. Kita kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kami live, topiknya sepak bola milik siapa? Tadi saya sudah berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Mas Imam Nahrawi, dan sudah bergabung di meja Mata Najwa. Saya perkenalkan satu persatu. Yang paling ujung sana ada Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, Ponario Astaman. Selamat malam, Bang Ponario. Kemudian juga saya mengundang dua perwakilan klub. Yang pertama adalah manajer Pusamania Borneo FC, Aidil Fitri. Bang Aidil, apa kabar? Selamat malam. Baik, alhamdulillah malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Direktur Utama PT Kabau Sirah Semen Padang, Pak Dakoni. Selamat malam, Pak Dakoni. Selamat malam, terima kasih. Dan yang paling ujung teman saya, aktivis Save Or Sakur, Apung Widadi. Selamat malam, Apung. Terima kasih sudah hadir. Tadi kita sudah mendengarkan saya one-on-one dengan Pak Menteri. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Aidil dulu, Pak Aidil Fitri dari Borneo FC. Tapi saya mau jelas dulu nih. Ketika PSSI menghentikan kompetisi, Anda tahu atau tidak? Sebenarnya begini, pada saat itu kita rapat. Kita rapat, setelah kita ketemu Menpora di gedung beliau, kita deadlock. Saya perintahkan kepada teman-teman deadlock saja. Karena kita tidak mau ada tim transisi itu, tim transisi kecil itu, kita tidak menginginkan itu, deadlock, kita balik ke PSSI. Sebelum itu Bang, dijawab dulu, kompetisi dihentikan, Abang tahu atau tidak? Kalau dikatakan tahu sih sebenarnya banyak teman-teman mengatakan oke. Cuman kita penjelasan dulu Mbak. Kita nggak bisa mengatakan langsung bilang tahu. Karena pada saat ini begini. Waktu itu kita rapat dulu. Setelah kita rapat, bahwa di rapat itu kita menghendaki klub ini ada yang namanya pes major. Oke, setuju. Begitu pes major kita setuju dalam rapat itu, bahwa 1 bulan kemudian akan terjadi. Dan kita tahu bahwa tanggal 2 itu akan keluar itu putusan. Setelah tanggal 2 putusan itu adalah penghentian. Itulah yang kita kaget. Jadi Anda tidak tahu, jadi PSSI memutuskan penghentian kompetisi tanpa diketahui oleh klub-klub? Sebenarnya bukan PSSI Mbak. Kalau dikatakan PSSI salah, ada ESCO.
Esko PSSI. Ya, Esko PSSI. Ya PSSI lah Bang. Ya. Jadi Bang tidak tahu. Oke, ini dari Borneo FC. Semen Padang, Anda juga tidak tahu kompetisi dihentikan? Kami diberitahu melalui surat resmi dari PSSI. Diberitahu setelah keputusan diambil? Ya, kami tidak bisa menjawab tentang hal itu karena kami memang anggota klub dari suatu kompetisi liga yang bernama ISL, kemudian ISL sendiri di bawah dari PSSI. Jadi memang saya pikir itu hak dari PSSI. Hak dari PSSI. Jadi Anda merasa klub tidak apa-apa dihentikan begitu saja, itu haknya PSSI? Ya, ini sebetulnya bermasalah. Kami sangat menyayangkan kenapa ini terjadi. Tapi kalau bisa kita lihat permasalahan ini, bahwa PSSI itu dengan terpaksa menurut saya harus melakukan penghentian tersebut karena yang kami ikuti adalah izin-izin untuk melakukan pertandingan itu memang tidak ada. Jadi secara de facto memang pertandingan atau kompetisi memang tidak bisa dijalankan. Mohon maaf, kami dari klub, di sini klub profesional, Semen Padang memang selalu mengedepankan kepada aturan-aturan. Ya. Artinya di sini kalau memang payung PSSI. Jadi Anda memahami itu dihentikan, Anda paham? Anda tidak apa-apa begitu, tidak keberatan sama sekali? Pasti bermasalah. Tetapi bahwa itu menjadi keputusan PSSI, ya kami klub di sini menerima. Menerima, pasrah saja, padahal ruginya katanya miliaran. Bang Aidil, Anda rugi berapa sejak kompetisi dihentikan? Saya bingung nih, klub pasrah saja. Bukan, Mbak. Saya tidak pasrah. Kalau saya menangkap tadi dari apa yang disampaikan Pak Menteri, sebetulnya di sini permasalahan, kalau kita menarik ke belakang lagi, bahwa sebetulnya permasalahan ini adalah permasalahan konflik yang seharusnya tidak terjadi. Baik, kita bicara pada detik ini kompetisi tidak ada. Dampaknya terhadap klub Anda apa, Bang Aidil? Yang jelas banyak. Pertama adalah masalah kerugian kita itu setengah kompetisi ini karena kita membayar 50% kontrak pemain, itu kita mengeluarkan dana 20 miliar. Sudah rugi 20 miliar. Jadi, dan juga rugi yang lain sponsor. Sponsor otomatis kemarin sudah telepon sama kita bahwa apabila tidak ada kompetisi, maka sponsor itu akan menarik diri. Dan juga banyak lain, banyak orang yang miskin dan susah, termasuk asuhan dan sebagainya. Nah ini ya, yang sebetulnya merugikan kita. Tapi sebenarnya, rugi kita ini, itu untuk masyarakat. Bukan untuk kita pribadi, tapi untuk masyarakat. Karena apa? Saya sudah katakan di awal, bahwa dua raksasa ini yang ribut, korbannya kami. Harusnya, saya sudah bilang berapa kali, coba Pak Menteri itu satu meja dengan Nyala. Sebetulnya bisa satu meja kalau malam ini mau datang. Jadi, alasannya begini, kalau dikatakan bisa saja dia datang, tidak bisa yang namanya satu meja itu, kita harus open, nggak ada. Kalau di open kan akan jadi masalah. Tapi kalau berdua akan jadilah. Asal ini untuk kepentingan nasional ya. Baik. Untuk sepak bola nasional. Tadi kerugian klub jelas. Borneo saja tadi Bang Aidil dari Borneo FC sudah bilang 20 M ruginya padahal baru beberapa hari. 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan loh ya. 5 bulan. Jangan baik. berapa hari. Di berapa hari dihentikan kompetisinya. Kita hitung semua, Mbak. Oke. Bang Ponario, untuk pemain yang kami sangat cintai, ruginya apa tidak ada kompetisi? Ya pastinya apa yang telah kita lakukan persiapan latihan selama ini ya pasti menjadi sia-sia, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bicara simpel aja, tentunya kerugian finansial, karena sepak bola buat sebagian besar pemain di Indonesia adalah mata pencarian utama. Dengan di stopnya liga, otomatis mata pencarian mereka juga terhenti. Itu pertama latihan, sudah latihan kemudian tidak bisa tanding, dan kemudian finansial. Apa spesifiknya yang sempat Anda sampaikan? Apakah sempat berbicara dengan klub atau dengan PSSI selaku asosiasi pemain sepak bola profesional? Apakah sudah ada resmi menyuarakan itu? Sampai saat ini belum ada, karena kami juga masih menunggu respon klub tentang keputusan ini. Karena saya sendiri contohnya seperti saya di PSM Makassar terus berkomunikasi dengan manajemen bagaimana menyikapi terhadap keputusan force majeure penghentian kompetisi ini. Dan dari pihak klub sendiri juga menekankan kepada pemain bahwa sampai saat ini latihan tetap dilakukan seperti biasa, karena dari pihak klub, dari manajemen tetap akan berkomunikasi mengusahakan bagaimana supaya kompetisi ini tetap bisa berlanjut. Bang Ponario, maaf saya harus tanya, tapi tidak apa-apa kalau Anda mau jawab, karena tidak mau jawab. Tetapi apakah Anda juga paham
force major itu alasan yang bisa diterima oleh akal sehat Anda tidak, Bang Ponario? Sampai saat ini kita berkomunikasi dengan teman-teman di APPI juga dengan tim legal bahwa alasan force majeure yang kali ini ditetapkan sebenarnya masih bisa diperdebatkan dan masih bisa diperdebatkan. Iya. Baik. Mbak Najwa, saya bisa menambahkan, Mbak. Saya menanggapi tadi, Pak, tentang masalah dihentikan. Sampai dengan hari ini, saya di klub kami dan beberapa teman lain menganggap bahwa kompetisi itu kami optimis bahwa kompetisi masih bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena ini adalah langkah yang dilakukan PSSI, tadi saya sampaikan bahwa karena keterbatasan penyelenggaraan. Kemudian dari Pak Menteri juga punya rencana. Baik. Kami berharap, ini sebetulnya ada satu cara. Apakah dibentuk tim konsolidasi dan sebagainya? Oke, kita akan bahas setelah pariwara. Karena kita akan bahas setelah pariwara, Pak Doko, ini saya harus break. Tapi nanti saya ingin melanjutkan. Kalau masih bisa diperdebatkan force major-nya, nanti saya akan tanya ke Mas Apung setelah pariwara. Pak Menteri, tetap di sini. Kita akan membahas lagi setelah pariwara. Sepak bola milik siapa? Akan kembali sesaat lagi. Nggak boleh kabur. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Bang Ponario, boleh dilanjutkan sedikit? Force major bisa diperdebatkan. Apa penjelasan Anda soal itu? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah komunikasi yang berkembang di antara para pemain, Mbak ya. Artinya satu, kenapa akhirnya keputusan force majeure yang diambil. Kalau kita komunikasikan dengan pihak klub juga bahwa katanya mereka tidak mendapatkan izin. Oke. Kemudian keinginan dari pemain sebenarnya simpel, bagaimana sih kompetisi ini tetap bisa berlanjut. Kemudian kita juga berbincang tentang sikap dari Kemenpora yang melalui Kapolri tidak memberikan izin terhadap pertandingan. Ya. Kemudian ya sebagai pemain juga kita kenapa nggak dikasih izin? Gitu. Jadi ini perbincangan yang terjadi di kalangan pemain. Artinya sangat menyayangkan kenapa keputusan ini yang diambil, dan kita khawatirnya ke depan karena kita membaca di media wacana yang berkembang bahwa tim transisi nantinya bila tidak bisa dilanjutkan liga akan menyelenggarakan liga. Kemudian kita bila kita tarik ke belakang, pemain-pemain khawatir. Karena apa? Karena kita mempunyai pengalaman tentang dualisme liga, dan itu jujur suatu kondisi yang tidak menguntungkan buat pemain itu sendiri karena mereka menjadi tidak fokus dalam mengikuti kompetisi. Jadi dialog-dialog ini yang diperdebatkan antara sesama pemain, dan intinya menyayangkan kenapa liga ini bisa di stop, dengan harapan kedepannya baik PSSI maupun Kemenpora bisa menghasilkan suatu solusi sehingga liga ini bisa kembali berjalan. Kasih tepuk tangan dong Bang Ponario. Mas Imam, ada komentar khusus? Suara dari pemain? Saya kira masukan yang luar biasa, baik dari klub maupun dari pemain, bahwa semuanya ini adalah proses yang harus kita lalui, dan semoga dalam waktu yang cukup singkat nanti kita bisa menemukan solusi agar kompetisi ini berjalan dengan baik. Tentu komunikasi kami dengan AFC, dengan FIFA akan terus menerus kami lakukan, dan tentu kita akan berikan penjelasan yang utuh. Tapi harga mati dari kementerian, dari pemerintah, kompetisi tetap harus ada? Harus berjalan. Kompetisi yang mana nih? Akan buat kompetisi tersendiri, kompetisi yang baru sama sekali, dan siapa yang akan menyelenggarakan? Seperti yang saya sebutkan tadi itu, kita sudah mengundang PT Liga sebagai operator. Silahkan dilaksanakan kompetisi itu. Itu artinya pemerintah ini kan memilah mana persoalan organisasi, mana persoalan kompetisi. Kompetisi itu ketika untuk liga pasti operator harus butuh operator kan, dan kita sudah mempersilahkan PT Liga untuk melaksanakan itu. Itu artinya tergantung mereka juga. Menurut saya tidak ada alasan untuk diundur, bahwa nanti ada persoalan teknis terkait dengan penyelenggaraan dan sebagainya. Saya kira itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, kompetisi tetap harus ada. Apakah klub-klub akan ikut kompetisi? Ya jelas begini, Pak. Kita di klub itu, kebetulan saya meninggalkan ini, saya harus menentukan malam ini rapat dengan 18 klub. Apakah kita ikut kompetisi atau tidak? Yang jelas, kehendak kami adalah kompetisi itu tetap berjalan. Tapi kompetisi yang mana? Kalau kompetisi itu berjalan, yang benar-benar di bawah naungan PSSI, sebenarnya kami pingin. Kenapa dikatakan di bawah naungan PSSI?
Karena di sana terletak perangkat pertandingan semua ada di sana. Komisi wasit, komisi pertandingan, komisi disiplin. Kalau misalnya Pak Menteri mengatakan, silakan membuat transisi, jalan ke pertandingan, mau dibawa klub ini. Akhirnya ditarkam. Dan kita ribut di lapangan, apa yang tanggung jawabnya? Siapa yang akan terjadi protes, kartu dan sebagainya. Nah, ini yang berbahaya bagi kami. Dan yang lucu lagi, misalnya kompetisi berjalan di bawah menteri, tim transisi turun, oke, putar kompetisi jalan terus, aman, tidak ada masalah. Akhirnya bagaimana? Apakah Pak Menteri menjamin di FIFA nanti kita akan ikut Champion Asia, hasil daripada kompetisi ini? Terus apakah ikut AFC? Kalau enggak, sia-sia kita korbankan semua uang kita yang notabene 99% kita punya saham, dan kita rata-rata sudah mengeluarkan dana untuk kompetisi ini, ternyata cuma sia-sia jadi tarkam aja. Untuk apa? Di mana pemain terbaik kita? Di mana tim nasional kita? Tapi kalau Pak Menteri berbesar hati, ya kan, bisa mencabut, ya Pak Menteri ya, bisa mencabut kembali, ya kan, untuk mencabut kembali pembekuan. Pembekuan ini. Kenapa? Kenapa saya katakan pembekuan ini? Kalau ini diangkat kembali, diangkat, pembekuan ini kita diangkat Pak Menteri, ya kan, silakan jalan. Lantas Pak Menteri ingin membuat tim transisi untuk itu memeriksa PSSI dan sebagainya, saya rasa sah-sah saja. Tapi kalau ini tidak, jadi yang harus penting, mengerti dong yang kita penting semua. PSSI diakui, yang penting pembekuan dicabut baru mau ada kompetisi. Itu sudah pastilah kita. Sudah pasti. Sudah pasti. Oke. Ya. Menyambung, saya akan putarkan pernyataan dari Lanyala juga soal kompetisi. Karena walaupun tidak mau datang, saya tetap menghargai dan akan memberikan suaranya di Mata Najwa. Kita dengarkan apa kata Lanyala. Saya katakan, kalau itu jalan, itu liar. Ya, kalau tidak jalan, saya anggap wajar. Jadi jangan mimpi bahwa klub ISL bisa dibawa ke sana, nggak bisa. Mereka klub-klub ISL ini sudah berpengalaman ikut breakaway league, dan mereka tahu sekali apa akibatnya kalau ikut kompetisi di luar PSSI. Tidak mungkin mau, apalagi sudah keluar surat FIFA seperti ini. Menurut Lanyala, klub-klub tidak mungkin mau. Itu tadi statementnya. Walaupun ya kita tidak, yang jelas Borneo FC tadi bilang tidak mau ikut. Semen Padang akan mau ikut tidak? Atau jangan-jangan itu hanya klaim sepihak Lanyala? Jadi saya cenderung kepada solusi sebetulnya. Tadi sudah saya sampaikan kepada yang terhormat Pak Menteri, kami mengapresiasi atas keinginan Pak Menteri untuk bisa supaya klub ini atau kompetisi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, di mana tadi secara detailnya. Kalau ada kompetisi akan ikut tidak Semen Padang? Jadi begini, saya akan menjawabnya begini. Lihat dulu Mbak, arahnya kemana? Maaf sebentar Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau boleh, Pak Menteri kan tujuannya supaya bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kompetisi ini bisa berjalan dengan baik. Bentuk saja tim konsolidasi. Saya agak tentang tim transisi. Tim konsolidasi inilah nanti yang memantau bagaimana kerja PSSI, bagaimana kerja PT Liga, sehingga terhadap FIFA AFC kita bisa berjalan, terhadap apa yang diinginkan oleh Pak Menteri juga bisa kita penuhi dan bisa kita capai. Dan sebetulnya juga itu keinginan seluruh klub. Dan kalau seperti itu akan ikut kompetisi? Iyalah. Ya, betul. Pak Menteri? Saya senang dengan ide yang luar biasa tadi itu, dan tadi sempat minta jaminan juga apakah nanti bisa ikut AFC dan lain sebagainya itu. Saya kira itu titik krusial yang harus kita bersama-sama mulai, bahwa yang terjadi sesungguhnya di kita ini kan tidak ingin bahwa kompetisi ini berjalan tidak baik. Kita juga tidak ingin kompetisi berjalan tidak fair. Semuanya harus diatur dengan baik, dengan transparan, sehingga pengaturan skor tidak terjadi lagi. Bayangkan kemarin saya masih dapat informasi bahwa sebelum tanding Pak, kita sudah tahu skornya sekian. Tidak ada yang baru dari itu. Ya, tapi kalau itu Sudah bisa biasa diperbaiki dengan komitmen kita semua, kalau bisa diperbaiki kenapa tidak? Saya kira klub punya komitmen itu, pemain punya komitmen, nanti wasit kita punya komitmen. Anda khawatir tidak sih Pak Menteri tadi mendengar statement dari Ketua PSSI Lanyala yang bilang klub-klub tidak akan mungkin mau ikut? Saya yakin klub itu punya hati, pemain juga punya rasa, dan kita semua punya keinginan yang sama bahwa kompetisi ini harus berjalan. Maka selagi itu ada satu solusi bersama dengan dikawal oleh kami, maka saya kira semuanya akan bersama-sama. Oke.
aktivis Save Our Soccer, Apung Widadi, apa sih komentar Anda melihat ini? Saya tahu Anda dan teman-teman sudah begitu panjang mengikuti apapun kejadian kerusuhan, kekisruhan sepak bola kita. Apa komentar Anda hari ini? Kita mengikuti dari 2010 sampai 2015 ini ternyata tidak ada perbaikan di pengelolaan sepak bola. Kalau melihat situasi seperti ini, saya lebih kepada menyoroti masalah tata kelola sepak bola Indonesia. Pertama, teman-teman FDSI itu sudah menang di KIP dan Pengadilan Negeri terkait dengan PSSI harus membuka laporan keuangan kepada publik. Tapi sampai sekarang itu belum dilakukan. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin menyoroti sebenarnya terkait dengan poin 8 dan poin 9 hasil pertemuan antara Kemenpora, PT Liga dan klub. Poin 8, poin 9 itu apa? Poin 8, poin 9 itu adalah PT Liga harus membuka sebenarnya semua hasil sponsor dan hak televisi itu ke klub itu sudah dibayarkan atau belum, dan kapan dibayarkan. Itu yang poin penting saya pikir di luar sisi perdebatan yang cukup panjang ini. Nah, kalau jadi transparansi keuangan, pendapatan PT Liga, apakah kemudian utang-utang dan semua kewajibannya sudah dibayarkan ke klub atau tidak? Betul. Itu yang Anda tuntut juga, Pak Menteri? Ya, dan harus transparan lah. Dan itu belum dilakukan? Anda belum menerima laporan atau apapun? Sejauh ini belum. Belum ada laporan? Nah, itu sesungguhnya keluhan apa yang dirasakan oleh klub sesungguhnya. Bahwa mereka ini punya saham, tetapi kemudian haknya belum terbayar secara penuh. Dan itu sudah kami dengar secara langsung. Karenanya ke depan klub harus sehat, harus selamat, pemain, wasit, dan semua kita harus sehat semuanya. Ya. Saya berpikir seperti ini bahwa saya mendapatkan laporan keuangan RUPS 2015 PT Liga Indonesia. Ada di tangan Anda itu? Ada di tangan Anda 2014 dan ini adalah data resmi yang sudah audited, sudah diaudit oleh konsultan. Boleh ditunjukkan? Ini baru ya. Ini ya. Oke. Ya. Saya juga ada laporan keuangan PSSI. Nah, ada satu yang menarik. Laporan keuangan PSSI? Laporan keuangan PSSI. Ini yang tidak mau dibuka PSSI? Yang walaupun putusan pengadilan sudah mengatakan harus dibuka, ini yang tidak mau dibuka? Ada di tas belum audited ya, belum teraudit. Yang sudah diaudit yang itu? Yang laporan keuangan PT Liga. Saya menemukan seperti ini. Ada hak-hak klub yang mungkin belum dibayarkan oleh PT Liga dalam hal sponsorship dan sebagainya. Oke, kita akan buka malam ini. Saya harus break untuk headline news. Setelah headline news kita akan buka apa saja utang-utang PT Liga yang belum dibayarkan oleh klub setelah pariwara. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, sepak bola milik siapa. Tadi kita terhenti sebelum headline news ketika kita akan membuka data yang diperoleh oleh teman-teman dari Save Our Soccer seputar laporan keuangan PT Liga, sesuatu yang selama ini belum pernah dibuka ke publik dan malam ini kita akan buka di Mata Najwa. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Mas Valentino Simanjuntak, CEO Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Mas Valentino, saya ingin tanya seberapa transparan sesungguhnya bisnis sepak bola di Indonesia? Ya, kalau ditanya seberapa transparan, saya mengkomparasi dengan beberapa negara. Kita setiap tahun ada kongres baik di Asia maupun juga di Eropa, khususnya negara-negara yang maju. Memang para stakeholders itu selalu mendapatkan hak untuk mengetahui besaran, kemudian juga kapan
bagaimana proses terminnya itu cair dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini kalau kita bicara di Indonesia bahwa memang hal itu masih bisa dikatakan masih tertutup ya. Dan ini memang juga menjadi tanda tanya karena kalau kita tanya transparansi ini kan sebenarnya untuk hal yang positif dalam artian supaya ketika kalau dari kami Asosiasi Pesepak Bola kan selalu menjadi masalah saat ini kan masalah kesejahteraan dari hak-hak pemain. Oke. Nah kadang-kadang jawabannya itu kan bahwa klub belum mendapatkan dana dari si A. Si A kita tanya belum dapat dana dari si B. Siapa? Sebut saja dong. Ya artinya stakeholders di sini kan banyak. Klub punya kaitan dengan sponsor. Kemudian juga klub punya juga dapat hak dari PT Liga. Jadi dari PT Liga, kemudian dari PT Liga kadang ada jawaban belum turun dari PT Liga. PT Liga ada jawaban belum turun dari yang membayar hak siar. Hak siar, oke. Seperti itu. Dan kalau sekarang bicara tentang hak siar, tentu yang punya hak siar juga bisa bilang kan nggak ada yang disiarin, gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah Tapi jadi komunitas sepak bola itu tidak pernah tahu berapa sesungguhnya uang yang didapat dari perputaran permainan sepak bola di negeri, tidak pernah transparan, tidak pernah terbuka. Kalau bicara berapa, bicara transparan sebenarnya begini, kalau kita bicara dana independen, memang yang dibuka itu kalau bukan IPO kan tidak kepada publik sebenarnya, tetapi ada stakeholders yang memang di dalam statuta FIFA itu jelas asosiasi-asosiasi siapa saja yang punya hak untuk diajak bicara untuk tahu tentang hal tersebut. Tetapi karena ini ada kaitannya waktu itu dengan dana dari negara, maka waktu itu teman-teman dari FDSI pun melakukan gugatan kan ketika itu. Jadi memang harus dipisahkan juga mana yang memang bisa dibuka secara gamblang kepada publik, mana yang memang bisa dibuka hanya kepada para stakeholders yang berkecimpung di dalam sepak bola itu sendiri. Ini kalau kita bicara dari apa yang ada di dalam FIFA sebenarnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong Mas Valentino. Mas Apung, boleh saya tahu, boleh Anda buka malam ini yang sudah diaudit itu? Ya, saya pasti akan buka karena Pak Menpora juga sudah mengamanatkan PT Liga untuk membuka gitu kan. Kalau dari 2015 sendiri sih PT Liga menargetkan ada target pendapatan 151 miliar. 151 miliar target pendapatan. Dari sponsorship 139, terus kemudian royalti kompetisi 6 miliar dan sebagainya. Nah, kembali kepada hak-hak yang sudah dibayarkan ke klub terkait dengan royalti itu sebenarnya sudah atau belum. Nah, saat audit ini dibuat ya, saya bacakan saja bahwa ada hutang kontribusi komersial. Kontribusi komersial merupakan hutang PT Liga kepada klub peserta kompetisi Indonesia tahun 2013, 2014 dan 2012, 2013. Berapa itu hutangnya? Hutangnya kalau secara total dari ini ada hutang komersial dan ada hutang TV, itu totalnya kalau dari sampai 2012 itu 97,8 miliar rupiah. 97. Oke, kita juga saya sudah ada di layar supaya pemirsa juga bisa lihat. Tetapi ini perlu dikonfirmasi pada klub sudah dibayar atau belum, sudah dicicil atau belum. Spesifik misalnya ini hasil audit saja. Anda tidak catatan Borneo itu seharusnya utangnya berapa? Saya katakan Semen Padang ya di sini. Semen Padang 2014 itu ada yang belum dibayarkan 1 miliar 340 juta rupiah. Nah itu saat diaudit, saya belum tahu sekarang sudah dibayarkan. Sudah dibayar belum Pak? Ya, jadi bagi kami sebetulnya masalah bantuan dari PT Liga itu merupakan sebagian kecil daripada kegiatan kompetisi kami. Jadi yang utama adalah kemandirian kami, karena memang dari stakeholders kami mengamanatkan bahwa penyelenggaraan sepak bola ini berprinsip pada 3P. Tapi itu pembinaan, prestasi, kemudian promosi. Jadi tentang hal ini kami tidak terlalu mempermasalahkan. Klub punya saham di PT Liga ya? Iya, betul. Kok tidak mau dapat uang 1,5 miliar, kok tidak penting untuk klub? Ya, itu utang, apakah sudah dibayarkan utang sebagian itu, Pak? Besar sudah. Untuk 2014. Berapa banyak? Sebagian besar sudah. Sebagian besar tuh berapa? 100%? 70% sudah. 70%. Jadi dari kami memahami karena memang di sini PT Liga kan harus mandiri. Dalam jangka waktu berapa lama tuh dibayar? Dalam waktu ya selama musim kompetisi yang lalu. Sampai dengan berakhir. Susah tidak meminta pembayaran itu? Ya secara bertahap memang. Jadi Anda harus berkali-kali mengirim surat? Tidak juga. Tadi sekali lagi kami sampaikan itu tidak sampai 10% dari kegiatan operasional kami menjalankan klub. Jadi memang fokus kami adalah bagaimana dengan yang ada kami maksimalkan pembinaan, prestasi dan promosi dari perusahaan. Baik, kita akan break, kita akan lanjutkan setelah pariwara.
dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Pak Menteri, Anda spesifik meminta PT Liga untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan juga membuka agar supaya transparan, supaya klub-klub juga bisa memperoleh haknya, supaya pemain juga tidak ditunggak gajinya dan sebagainya. Sampai sejauh mana saat ini itu sudah dilakukan oleh PT Liga? Sebenarnya itu salah satu temuan dari BOPI kemarin ya, karena semestinya seluruhnya itu sudah harus memegang kopi kontrak. Karena kita ingin sebelum kick off dimulai, maka seluruh kontrak pemain, klub, dan sebagainya itu sudah ada, sudah selesai semua. Sehingga itu menjadi dokumen penting untuk kemudian bila mana setelah selesai kompetisi ini ada persoalan, maka seluruhnya harus mengacu kepada kontrak yang sudah ditandatangani dan sudah dipegang itu. Tapi faktanya kemarin, temuan kami, tidak semua pemain memegang kontrak itu. Tidak semua klub juga mempunyai mengetahui juga dengan PT Liga dan sebagainya. Nah, soal-soal seperti ini yang tidak boleh lagi terjadi ke depan. Menurut saya transparansi itu amat sangat penting karena itu memungkinkan bagi siapa saja untuk bisa melihat ada kepastian, ada kegembiraan yang dilihat gitu loh. Tidak kemudian dan kemudian hak dan kewajiban betul-betul, karena ini kan kita bicara uang miliaran. Tadi saja 1,3 miliar Semen Padang itu baru satu hal. Saya ingin tahu, bolehkah dibuka lagi malam ini apa saja? Ya, ada beberapa terkait dengan pendapatan ya. Di sini ada dari PT apa saja itu hak siarnya, misalnya PT Mentari Karya Utama gitu kan. Ada dari TV Abadi Karya Pratama dan sebagainya. Total pendapatannya itu 2014 itu mencapai sekitar 109 miliar rupiah gitu. 109 miliar rupiah. Itu hak siar. Itu apa? Bukan, itu secara keseluruhan terkait. Secara keseluruhan pendapatan PT Liga. Iya. Saya pikir kalau kemudian ini distribusikan kepada klub terkait dengan kewajiban dan saham, saya pikir ini bentuk itikat baik PT Liga untuk menyehatkan klub, karena saya pikir klub bisa punya 30-20 miliar itu pun nyarinya dengan susah payah, tetapi ketika ada jaminan seperti ini dan ke depan kinerja PT Liga PSSI ditingkatkan, bukan tidak mungkin sampai 500 ataupun kemudian 600 miliar bisa didapat ketika transparansi itu dibangun dan dana-dana itu tidak lenyap seperti itu. Mas Apung, dari saya tahu Anda memegang itu dan saya ingin tanya, adakah kejanggalan dari laporan itu sepengetahuan yang Anda dan teman-teman di Save Our Soccer teliti? Iya, saya pikir ada yang menarik, ada terkait dengan hutang pribadi ya. Hutang pribadi dari kemudian PT Liga kemudian kepada beberapa orang yang memang ada di sini di hasil audit. Oke, kita akan tunjukkan di layar siapa yang berhutang atau siapa yang dikasih hutang. Ya, sebenarnya ini sah saja berhutang secara pribadi, misalnya kepada satu orang, dua orang. Tetapi ketika lihat di sini ada hutang itu misalnya kepada apa itu? Ya, kepada Pak Nirwan Bakri, kemudian kepada ketua apa? Jadi itu maksudnya Nirwan Bakri itu diberi hutang 10 miliar. Iya, tetapi kemudian ada yang menarik di bawah, ada catatan atas pinjaman ini tidak didukung dengan perjanjian pinjaman formal secara tertulis dan dikenakan bunga ataupun tidak dikenakan pajak. Artinya itu temuan ya dalam hal ini. Misalnya ini laporan resmi. Jadi ini catatan audited bahwa di hasil audit ya. Saya hanya membaca, saya tidak menuduh, tetapi tidak dikasih bunga, tidak disertai. Ini resmi. Iya, ini resmi gitu 10 kan. miliar kemudian bisa dikonfirmasi. Itu apa? Diberi utang 3 miliar begitu? Ya. Memberi utang, ini utangnya siapa nih? Biar jelas dulu. Personal, utang PT Liga, hutang ke personal orang. Gitu. PT Liga hutang ke ketua PSSI saat ini Lanyala sebanyak 3 miliar. Iya, seperti melalui itu. Catatan ya, ini. Memang. Tetapi beberapa ada catatan bahwa perjanjian itu tidak disertai dengan perjanjian secara resmi formal gitu. Okay. Nah, audited bisa dikonfirmasi di apa? Anda juga belum tahu. Klub-klub tidak tahu soal ini? Yang jelas
Sampai detik bisa ini. dikonfirmasi di apa? Karena PT Liga itu kan klub-klub itu PT Liga dong. 90%. Iya, PT Liga yang 99% klub. Saya perlu konfirmasi, sebenarnya tidak masalah kemudian meminjam secara pribadi ataupun ke perusahaan, tetapi kemudian ada catatan kok kemudian tidak tertulis gitu loh. Itu yang transparansinya dalam level itu. Jadi bukan masalah pinjam harus meminjam, dijelaskan. tetapi harus transparan. Nah, satu Kita hal lanjutkan. bahwa klub itu kan punya saham. Dalam PT Liga berhutang, klub mengetahui atau tidak? Ini yang nanti saya pikir. Kita lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Sepak bola milik siapa? Saya akan bertanya hal itu ke teman-teman supporter yang sudah memenuhi studio Mata Najwa. Saya ingin ke Ketua Umum Jackmania, ada Richard Ahmad. Selamat malam Bang Richard. Selamat malam. Bang Richard, Anda dan teman-teman kemarin berdemo ke Istana. Spesifiknya apa yang Anda ingin lihat terselesaikan dari seluruh kekisruhan ini, teman-teman Jackmania? Ya, kemarin kita memang aksi ke Istana terkait memang polemik sepak bola kita antara Kemenpora dan PSSI. Intinya kita pengen naikkan level sedikit ke atas. Kita ingin mengadukan ini persoalan ke Presiden terkait polemik ini. Artinya bahwa kita berharap Pak Presiden punya arahan yang baik buat sepak bola kita ke depan. Yang harus kita kedepankan adalah poinnya, besok itu kita ada SEA Games, ada Asian Games. Yang ini harus diperhatikan secara khusus. Nah, kalau stakeholder sepak bola kita semuanya tidak ingin memperbaiki sepak bola kita, siapa yang memperbaiki? Kita harus kembali ke sini. Artinya memang mungkin Pak Menteri sudah dikasih arahan oleh Pak Presiden supaya memang kompetisi tetap jalan. Nah, caranya seperti apa? Saya serahkan ke pemangku kebijakan yang ada di depan sana. Mas. Terima kasih Pak. Bang Richard Ahmad. Ada juga Bang Andi Peci, Ketua Presidium Arek Bonek 1927. Selamat malam Bang Andi. Apa yang Anda ingin lihat? Kemarin juga pada saat Kongres Anda dan teman-teman di Surabaya berdemo sedemikian besar. Apa yang spesifiknya Anda ingin lihat dari seluruh perjalanan panjang polemik ini? Begini Pak. Jadi kan sebenarnya kan 18 April gitu. Jadi itu sebenarnya bukan hanya arah-arah bonek gitu, tapi itu memang spirit rakyat Surabaya gitu. Level kami itu di atas itu, di atas. Jadi kawan-kawan yang kemarin bergerak itu dalam posisi yang memang kami sudah muak gitu dengan rezim PSSI gitu. Kami itu kan melawan sudah cukup lama gitu. Kami mulai tahun 2010 gitu. 2010 kami berhadapan langsung tanpa didukung oleh pemerintah, tanpa didukung oleh siapapun. Kami berjuang sendiri gitu. Nah, pembekuan PSSI 18 April itu harga yang pantas gitu untuk sebuah organisasi yang memang tertutup, organisasi yang tidak bisa dijamah oleh siapapun gitu, organisasi yang justru membunuh klub, termasuk kami gitu Persebaya gitu. Kami sudah 2 tahun gitu ya, 2 tahun ini tidak mendukung Persebaya kami gitu. Jadi memang menurut kami adalah ya kenapa 18 April kemarin menjadi kegembiraan, seharusnya menjadi kegembiraan siapapun gitu. Baik. Bahwa ketika PSSI bisa membunuh sebuah klub yang punya historis, Persebaya itu punya sebuah sejarah yang panjang, ada ratusan piala Mbak Najwa Shihab gitu, ada ratusan piala. Persebaya juga ada sudah 6 kali juara gitu, 6 kali juara, melahirkan banyak pemain nasional gitu. Dan buat Anda juga kompetisi harus jalan terus, itu satu hal yang akan Anda terus dukung? Kami mendukung gitu, bahwa sebenarnya sepak bola buat siapa sih gitu. Sepak bola itu yang memang buat hakiki sepak bola, itu buat siapapun yang memang cinta dan tulus terhadap sepak bola itu sendiri gitu. Baik. Terima kasih. Itu yang paling penting gitu, yang paling penting buat kami bahwa sepak bola tidak boleh dimiliki orang yang pura-pura cinta terhadap sepak bola. Terima kasih Bang Andi Peci, gitu. Ketua Presidium Arek Bonek 1927. Pak Menpora, closing statement terakhir untuk Anda. Sepak bola harus kita selamatkan. Indonesia harus lebih kuat, lebih kokoh, lebih punya martabat hanya dengan sepak bola yang sehat.
Dan sepak bola yang sehat itu harus berprestasi, dan ini sungguhnya ending yang harus kita lalui mulai sekarang. Bagaimana kemudian kita di ASEAN, di Asia, dan bahkan di dunia. Cita-cita saya, Mbak, 2025 nanti Indonesia itu bisa masuk ke ke final Piala Dunia. Insya Allah. Tapi itu harus dimulai mulai sekarang. Harus dilalui mulai sekarang bagaimana kompetisi yang ada ini sehat, semua sehat, dan semua kita mendukung secara sepenuh hati. Saya setuju tadi dengan statement bahwa kita harus memiliki sepak bola dengan sepenuh hati. Anda masih kuat, Pak Menteri? Harus kuat. Harus kuat. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bang Panarya, terima kasih sudah hadir. Bang Andi, terima kasih sudah hadir. Aga Koni dan juga Mas Apung, terima kasih sudah hadir. Dan untuk seluruh teman-teman yang hadir dan untuk pemirsa yang menyaksikan, selamat malam, sampai jumpa. Sepak bola milik siapa? Menit ke-18, meneruskan umpan terobosan Beto Gonçalves, sepakan Syamsul Arif dari Bukan untuk saling sikut-sikutan, tetapi menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sepak bola milik siapa? Itu topik Mata Najwa malam ini live dari Studio Metro TV, dan sudah hadir di Studio Mata Najwa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Selamat malam, Mas Imam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mas Imam. Ya. Yang terakhir, kalau kita bicara kronologis dan konstelasi persepak bolaan kita, yang terakhir yang membuat banyak masyarakat kaget, terguncang adalah ketika PSSI menghentikan kompetisi. Hal ini mengagetkan untuk Anda atau sudah tahu bakal muncul reaksi seperti ini setelah dibekukan kepengurusannya? Ya dulu Mbak, arahnya kemana? Maaf sebentar Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau boleh Pak Menteri kan tujuannya supaya bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kompetisi ini bisa berjalan dengan baik. Bentuk saja tim konsolidasi. Saya agak tentang tim transisi. Tim konsolidasi inilah nanti yang memantau bagaimana kerja PSSI, bagaimana kerja PT Liga, sehingga terhadap FIFA AFC kita bisa berjalan, terhadap apa yang diinginkan oleh Pak Menteri juga bisa kita penuhi dan bisa kita capai. Dan sebetulnya juga itu keinginan seluruh klub. Dan kalau seperti itu akan ikut kompetisi? Iyalah. Ya, betul. Pak Menteri? Saya senang dengan ide yang luar biasa tadi itu, dan tadi sempat minta jaminan juga apakah nanti bisa ikut AFC dan lain sebagainya itu. Saya kira itu titik krusial yang harus kita bersama-sama mulai, bahwa yang terjadi sesungguhnya di kita ini kan tidak ingin bahwa kompetisi ini berjalan tidak baik. Kita juga tidak ingin kompetisi berjalan tidak fair. Semuanya harus diatur dengan baik, dengan transparan, sehingga pengaturan skor tidak terjadi lagi. Bayangkan kemarin saya masih dapat informasi bahwa sebelum tanding Pak kita sudah tahu skornya sekian. Tidak ada yang baru dari itu. Ya, tapi kalau itu Sudah bisa biasa diperbaiki dengan komitmen kita semua, kalau bisa diperbaiki kenapa tidak, Mbak? Saya kira klub punya komitmen itu, pemain punya komitmen, nanti wasit kita punya komitmen. Anda khawatir tidak sih Pak? Ya, supaya jelas dulu, yang mana yang saya sebut tadi gitu. Nah, oleh karena itu semua kompetisi ada piramidanya sampai ke atas. Tapi kalau pendekatannya tadi ada uang rakyat, itu lebih pada pendekatan pada organisasi itu sebagai bagian dari masyarakat. Tapi kalau sepak bolanya, itu jelas. Rule of the game-nya dan semuanya itu ada di FIFA-nya. Oke, saya mau tanya ke Menpora. Sepak bola milik siapa Pak Menteri? Milik bangsa Indonesia. Sepak bola milik bangsa Indonesia itu 10 Desember yang lalu ketika Mata Najwa mengangkat topik dagelan bola, dan tampaknya dagelan tidak kunjung berakhir. Dan apakah siapa yang akan memenangkan dagelan ini? Apakah kemudian Anda, Mas Imam, apa plan Anda untuk mengakhiri kekisruhan ini? Ya, yang pasti kalau statement Mbak Najwa terakhir tadi, siapa yang akan menang? Saya berharap yang menang adalah bangsa Indonesia. Yang menang adalah kita semua. Karenanya
Ini butuh pikiran yang cerdas, butuh hati yang tulus, butuh kesepakatan kita bersama bahwa ini sesungguhnya semata-mata untuk memastikan bahwa ke depan semuanya sehat. Klub sehat, pemain sehat, penonton sehat, dan semua kita sehat sehingga tata kelola itu betul-betul tertata rapi. Dan apa yang akan Anda lakukan untuk menuju itu? Yang kita lakukan, kita sudah menyusun namanya roadmap ya, bahwa ada perencanaan yang sangat detail tentang mandirian kami, karena memang dari stakeholders kami mengamanatkan bahwa penyelenggaraan sepak bola ini berprinsip pada 3P. Tapi itu pembinaan, prestasi, kemudian promosi. Jadi tentang hal ini kami tidak terlalu mempermasalahkan. Klub punya saham di PT Liga ya? Iya, betul. Kok tidak mau dapat uang 1,5 miliar, kok tidak penting untuk klub? Ya, itu utang, apakah sudah dibayarkan utang itu, Pak? Sebagian besar sudah. Sudah? Untuk 2014. Berapa banyak? Sebagian besar sudah. Sebagian besar tuh berapa? 100%? 70% sudah. 70%. Jadi dari kami memahami, karena memang di sini PT Liga kan harus mandiri. Dalam jangka waktu berapa lama tuh dibayar? Dalam waktu ya selama musim kompetisi yang lalu. Sampai dengan berakhir. Susah tidak meminta pembayaran itu? Ya secara bertahap memang. Jadi Anda harus berkali-kali mengirim surat? Tidak juga. Tadi sekali lagi kami sampaikan itu tidak sampai 10% dari kegiatan operasional kami menjalankan klub. Jadi memang fokus kami adalah bagaimana dengan yang ada kami maksimalkan pembinaan, prestasi, dan promosi dari perusahaan. Baik, kita akan break, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Dipersembahkan oleh, didukung oleh cara bermain bola itu belong to ya, supaya jelas dulu yang mana yang saya sebut tadi gitu. Nah, oleh karena itu semua kompetisi ada piramidanya sampai ke atas. Tapi kalau pendekatannya tadi ada uang rakyat, itu lebih pada pendekatan pada organisasi itu sebagai bagian dari masyarakat. Tapi kalau sepak bolanya itu jelas. Rule of the game-nya dan semuanya itu ada di FIFA-nya. Oke, saya mau tanya ke Menpora. Sepak bola milik siapa, Pak Menteri? Milik bangsa Indonesia. Sepak bola milik bangsa Indonesia itu 10 Desember yang lalu ketika Mata Najwa mengangkat topik dagelan bola, dan tampaknya dagelan tidak kunjung berakhir. Dan apakah siapa yang akan memenangkan dagelan ini? Apakah kemudian Anda, Mas Imam, apa plan Anda untuk mengakhiri kekisruhan ini? Ya, yang pasti kalau statement Mbak Najwa terakhir tadi, siapa yang akan menang? Saya berharap yang menang adalah bangsa Indonesia. Yang menang adalah kita semua. Karenanya ini butuh pikiran yang cerdas, butuh hati yang tulus, butuh kesepakatan kita bersama bahwa ini sesungguhnya semata-mata untuk memastikan bahwa ke depan semuanya sehat. Klub sehat, pemain sehat, penonton sehat, dan semua kita sehat sehingga tata kelola itu betul-betul tertata rapi. Dan apa yang akan Anda lakukan untuk menuju itu? Yang kita lakukan, kita sudah menyusun namanya kalau seluruhnya kembali kepada tata kelola sepak bola yang baik. Statuta FIFA, AFC, PSSI sendiri itu dipatuhi, termasuk patuh kepada undang-undang yang berlaku di negara kita ini, maka saya kira akan terjadi percepatan untuk mengembalikan itu. Spesifiknya apa? Spesifiknya apa yang harus dilakukan oleh PSSI supaya diakui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga? Ya, Mbak, saya tidak ingin pasca liga, pasca kompetisi itu ada pemain yang mengadu ke Menteri. Saya tidak ingin juga ada klub yang kemudian dia merasa jadi korban. Saya tidak ingin bagaimana penonton, supporter yang sudah berjibaku dengan seluruh kemampuannya, kemudian ketika ada soal, dibiarkan begitu saja. Nah, ini ke depan harus ditata betul. Sehingga bagaimana keterlibatan pemerintah ini jangan dianggap intervensi. Tetapi pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh yang berjalan itu sesuai dengan koridor, aturan main. Tidak ada lagi orang yang kemudian susah karena bola. Tapi sebaliknya melihat bola itu sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, masuk keluar stadion dengan menyenangkan dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira harus dikawal bersama-sama. Dan kementerian tidak melihat itu sebagai intervensi, tetapi yang jelas Ketua PSSI yang datang ke kantor Anda dan kemudian tidak bertemu membawa surat waktu itu, surat dari FIFA yang bilang batas waktunya 29 Mei, harus sudah selesai urusan ini. Dan ada ancaman sanksi. Anda sudah membaca surat itu, Pak Menteri? Saya sudah baca, tapi atas keinginan Pak Menteri untuk bisa supaya klub ini
atau kompetisi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, di mana tadi secara detailnya. Kalau ada kompetisi akan ikut tidak Semen Padang? Jadi begini, saya akan menjawabnya begini. Lihat dulu Mbak, arahnya kemana? Maaf sebentar Pak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau boleh, Pak Menteri kan tujuannya supaya bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kompetisi ini bisa berjalan dengan baik. Bentuk saja tim konsolidasi. Saya agak tentang tim transisi. Tim konsolidasi inilah nanti yang memantau bagaimana kerja PSSI, bagaimana kerja PT Liga, sehingga terhadap FIFA AFC kita bisa berjalan, terhadap apa yang diinginkan oleh Pak Menteri juga bisa kita penuhi dan bisa kita capai. Dan sebetulnya juga itu keinginan seluruh klub. Dan kalau seperti itu akan ikut kompetisi? Iyalah. Ya, betul. Pak Menteri? Saya senang dengan ide yang luar biasa tadi itu, dan tadi sempat minta jaminan juga apakah nanti bisa ikut AFC dan lain sebagainya itu. Saya kira itu titik krusial yang harus kita bersama-sama mulai, bahwa yang terjadi sesungguhnya di kita ini kan tidak ingin bahwa kompetisi ini berjalan tidak baik. Kita juga tidak ingin kompetisi berjalan tidak fair. Semuanya harus diatur dengan baik, dengan transparan, sehingga pengaturan skor tidak terjadi lagi. Bayangkan kemarin saya masih dapat informasi bahwa sebelum tanding Pak kita sudah tahu skornya sekian. Tidak ada yang baru dari itu. Ya, tapi kalau itu Sudah bisa biasa, diperbaiki. Kalau Pak Menteri berbesar hati, ya kan, bisa mencabut, ya Pak Menteri ya, bisa mencabut kembali, ya kan, untuk mencabut kembali pembekuan. Pembekuan ini. Kenapa? Kenapa saya katakan pembukaan ini? Kalau ini diangkat kembali, pembekuan ini kita diangkat Pak Menteri, ya kan, silakan jalan. Lantas Pak Menteri ingin membuat tim transisi untuk itu memeriksa PSSI dan sebagainya, saya rasa sah-sah saja. Tapi kalau ini tidak, jadi yang harus penting, mengerti dong kita semua. PSSI diakui, yang penting pembekuan dicabut baru mau ada kompetisi. Itu sudah pastilah kita. Sudah pasti. Sudah pasti. Oke. Menyambung, saya akan putarkan pernyataan dari Lanyala juga soal kompetisi. Karena walaupun tidak mau datang, saya tetap menghargai dan akan memberikan suaranya di Mata Najwa. Kita dengarkan apa kata Lanyala. Saya katakan, kalau itu jalan, itu liar. Ya, kalau tidak jalan, saya anggap wajar. Jadi jangan mimpi bahwa klub ISL bisa dibawa ke sana, nggak bisa. Mereka klub-klub ISL ini sudah berpengalaman ikut breakaway league, dan mereka tahu sekali apa akibatnya kalau ikut kompetisi di luar PSSI. Tidak mungkin mau, apalagi sudah keluar surat FIFA seperti ini. Pastinya apa yang telah kita lakukan persiapan latihan selama ini ya pasti menjadi sia-sia, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bicara simpel aja, tentunya kerugian finansial, karena sepak bola buat sebagian besar pemain di Indonesia adalah mata pencarian utama. Dengan di stopnya liga, otomatis mata pencarian mereka juga terhenti. Itu pertama, sudah latihan kemudian tidak bisa tanding, dan kemudian finansial. Apa spesifiknya yang sempat Anda sampaikan? Apakah sempat berbicara dengan klub atau dengan PSSI selaku asosiasi pemain sepak bola profesional? Apakah sudah ada resmi menyuarakan itu? Sampai saat ini belum ada, karena kami juga masih menunggu respon klub tentang keputusan ini. Karena saya sendiri, contohnya seperti saya di PSM Makassar, terus berkomunikasi dengan manajemen bagaimana menyikapi terhadap keputusan force majeure penghentian kompetisi ini. Dan dari pihak klub sendiri juga menekankan kepada pemain bahwa sampai saat ini latihan tetap dilakukan seperti biasa, karena dari pihak klub, dari manajemen tetap akan berkomunikasi mengusahakan bagaimana supaya kompetisi ini tetap bisa berlanjut. Bang Ponario, maaf saya harus tanya, tapi tidak apa-apa kalau Anda mau jawab, karena tidak mau jawab. Tetapi apakah Anda juga paham force majeure itu alasan yang bisa diterima oleh akal sehat Anda tidak, Bang Ponario? Sampai saat ini kita berkomunikasi dengan teman-teman di APPI, juga dengan tim legal, bahwa alasan force majeure yang kali ini ditetapkan sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Dan masih bisa diperdebatkan, saya urusan ini. Dan ada ancaman sanksi. Anda sudah membaca surat itu, Pak Menteri? Saya sudah baca, tapi itu surat tembusan dari Sekjen FIFA kepada pelaksana Sekjen PSSI ya. Yang salah satu itemnya itu, tolong surat ini nanti beritahu kepada Menteri. Saya melihat bahwa seandainya FIFA ini melihat pemerintah ini sebagai penyelenggara negara, di mana kita menjadi negara yang besar dengan berdaulat seperti ini, sungguhnya mereka kan juga mestinya kirim surat langsung ke Menpora.
tidak lewat pihak ketiga kan. Nah, tetapi jadi Anda menganggap surat itu tidak penting, main-main, tidak perlu digubris? Semua masukan bagi saya penting. Karenanya saya pelajari betul, saya telah betul, dan memang ada deadline. Kalau sampai tanggal 29 tidak dicabut, maka akan ada sanksi. Tetapi itu kan belum kita jelaskan secara detail kepada FIFA. Apa yang sungguhnya yang direncanakan dan diharapkan oleh pemerintah ini. Itu baru sepihak kan informasinya. Yang paling saya menyesal itu tidak ada balasan dari FIFA terkait penjelasan kami secara detail yang pernah kami berikan pada FIFA itu. Mestinya mereka juga menjawabkan surat dari kami itu. Nah, karenanya tapi FIFA hanya menjawab surat dari PSSI. Itu dia. Di situ kadang saya merasa sedih, Mbak. Jadi Anda, apa yang Anda lihat terjadi? Jadi apakah ini ambil? Ya, kami tidak bisa menjawab tentang hal itu karena kami memang anggota klub dari suatu kompetisi liga yang bernama ISL, kemudian ISL sendiri di bawah dari PSSI. Jadi memang saya pikir itu hak dari PSSI. Hak dari PSSI. Jadi Anda merasa klub tidak apa-apa dihentikan begitu saja, itu haknya PSSI? Ya, ini sebetulnya bermasalah. Kami sangat menyayangkan kenapa ini terjadi. Tapi kalau bisa kita lihat permasalahan ini, bahwa PSSI itu dengan terpaksa menurut saya harus melakukan penghentian tersebut karena yang kami ikuti adalah izin-izin untuk melakukan pertandingan itu memang tidak ada. Jadi secara de facto memang pertandingan atau kompetisi memang tidak bisa dijalankan. Mohon maaf, kami dari klub, di sini klub profesional, Semen Padang memang selalu mengedepankan kepada aturan-aturan. Ya. Artinya di sini kalau memang payung PSSI. Jadi Anda memahami itu dihentikan, Anda paham? Anda tidak apa-apa begitu, tidak keberatan sama sekali? Pasti bermasalah. Tetapi bahwa itu menjadi keputusan PSSI, ya kami klub di sini menerima, pasrah saja, padahal ruginya katanya miliaran. Bang Aidil, Anda rugi berapa sejak kompetisi dihentikan? Saya bingung nih, klub pasrah saja. Bukan, Mbak. Saya tidak pasrah. Kalau saya menangkap tadi dari apa yang disampaikan Pak Menteri, sebetulnya di sini permasalahan, kalau kita menarik ke belakang lagi, bahwa sebetulnya permasalahan ini adalah permasalahan konflik yang seharusnya tidak terjadi. Kementerian dari pemerintah, kompetisi tetap harus ada? Harus berjalan. Kompetisi yang mana nih? Akan buat kompetisi tersendiri, kompetisi yang baru sama sekali, dan siapa yang akan menyelenggarakan? Seperti yang saya sebutkan tadi itu, kita sudah mengundang PT Liga sebagai operator. Silahkan dilaksanakan kompetisi itu. Itu artinya pemerintah ini kan memilah mana persoalan organisasi, mana persoalan kompetisi. Kompetisi itu ketika untuk liga pasti operator harus butuh operator kan, dan kita sudah mempersilahkan PT Liga untuk melaksanakan itu. Itu artinya tergantung mereka juga. Menurut saya tidak ada alasan untuk diundur, bahwa nanti ada persoalan teknis terkait dengan penyelenggaraan dan sebagainya. Saya kira itu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, kompetisi tetap harus ada. Apakah klub-klub akan ikut kompetisi? Ya jelas begini, Pak. Kita di klub itu, kebetulan saya meninggalkan ini, saya harus menentukan malam ini rapat dengan 18 klub. Apakah kita ikut kompetisi atau tidak? Yang jelas, kehendak kami adalah kompetisi itu tetap berjalan. Tapi kompetisi yang mana? Kalau kompetisi itu berjalan, yang benar-benar di bawah naungan PSSI, sebenarnya kami pingin. Kenapa dikatakan di bawah naungan PSSI? Karena di sana terletak perangkat pertandingan semua ada di sana. Komisi wasit, komisi pertandingan, komisi disiplin. Kalau misalnya Pak Menteri mengatakan, silakan. Yang menang adalah kita semua. Karenanya ini butuh pikiran yang cerdas, butuh hati yang tulus, butuh kesepakatan kita bersama bahwa ini sesungguhnya semata-mata untuk memastikan bahwa ke depan semuanya sehat. Klub sehat, pemain sehat, penonton sehat, dan semua kita sehat sehingga tata kelola itu betul-betul tertata rapi. Dan apa yang akan Anda lakukan untuk menuju itu? Yang kita lakukan, kita sudah menyusun namanya roadmap ya, bahwa ada perencanaan yang sangat detail. Tentu ini ke depan saya ingin mengundang sekali lagi klub-klub kita, kemudian perwakilan supporter, kemudian pemain dan sebagainya, agar yang kita rencanakan ini betul-betul fix dan sesuai dengan harapan kita semua. Sehingga Kemenpora ini tidak semata-mata ingin melaksanakan niatnya sendiri, tetapi ke depan ketika kita bicara roadmap, maka semuanya harus terlibat dalam perjalanan itu. Sempat ada rencana untuk membentuk sebuah tim
apakah namanya tim transisi atau tim yang lain, tapi tim untuk bisa mengatasi situasi yang saat ini terjadi. Seberapa jauh kemudian progres pembentukan tim itu? Ya, itu yang juga kami cantumkan dalam surat keputusan Menteri Pora, bahwa setelah PSSI ini dinyatakan tidak diakui, tapi kemudian Timnas ini juga harus berjalan. Kemudian kompetisi juga harus berjalan dengan pantauan yang akan dilaksanakan oleh KONI, KOI dan tim trans. Sendiri sih PT Liga menargetkan ada target pendapatan 151 miliar. 151 miliar target pendapatan. Dari sponsorship 139, terus kemudian royalti kompetisi 6 miliar dan sebagainya. Nah, kembali kepada hak-hak yang sudah dibayarkan ke klub terkait dengan royalti itu sebenarnya sudah atau belum. Nah, saat audit ini dibuat, ya, saya bacakan saja bahwa ada hutang kontribusi komersial. Kontribusi komersial merupakan hutang PT Liga kepada klub peserta kompetisi Indonesia tahun 2013, 2014 dan 2012, 2013. Berapa itu utangnya? Hutangnya kalau secara total dari ini ada hutang komersial dan ada hutang TV, itu totalnya kalau dari sampai 2012 itu 97,8 miliar rupiah. 97. Oke, kita juga saya sudah ada di layar supaya pemirsa juga bisa lihat. Tetapi ini perlu dikonfirmasi pada klub, sudah dibayar atau belum? Sudah dicicil atau belum? Spesifik misalnya, ini hasil audit saja. Ada tidak catatan Borneo itu seharusnya utangnya berapa? Saya katakan Semen Padang ya di sini. Semen Padang 2014 itu ada yang belum dibayarkan 1 miliar 340 juta rupiah. Nah itu saat diaudit, saya belum tahu sekarang sudah dibayarkan. Sudah dibayar belum Pak? Ya, jadi bagi kami sebetulnya masalah bantuan dari PT Liga itu merupakan sebagian kecil daripada kegiatan. Sudah menyatakan akan hadir perwakilannya, tapi kemudian membatalkan dengan alasan yang tidak begitu jelas. Karenanya Pak Menteri, saya ingin kita putar supaya fair, Mata Najwa akan tetap fair. Saya akan putarkan apa pernyataan Ketua PSSI Lanyala berikut ini. Kita dengarkan sama-sama. Menpora selalu ngomong bahwa kita mau bersihkan sepak bola, kita ingin memperbaiki sepak bola. Bagaimana kita memperbaiki sepak bola, tapi kalau kelakuannya Menpora seperti ini, tidak gentleman, ya? Saya yakin publik tahu. Anda ikut tepuk tangan Pak Menteri dibilang tidak gentleman? Ya, saya senang lah dengan semua tuduhan, cemoohan, hinaan. Bagi saya itu koreksi yang luar biasa. Tetapi yang perlu kita sadari bersama-sama bahwa dalam hubungan kemanusiaan saya kira kita harus memakai bahasa yang enak didengar. Yang kedua, terus terang saya juga ingin sebenarnya ketemu dengan beliau. Karena apapun, beliau adalah sahabat saya. Dan sudah tahu malam ini Menpora akan hadir, tapi kemudian juga tetap tidak mau datang. Katanya sudah 5 kali, beberapa kali datang ke kantor Kemenpora, tapi Anda tidak mau menemui, atau tidak? Begini, ratusan setiap hari tamu-tamu saya yang masuk ke kantor itu. Tapi ada yang dijadwal, kemudian ada yang juga bertemu dengan pejabat kami yang lain. Tapi kalau motifnya ke sana kemudian membawa media dan seakan-akan dia tidak diterima oleh Menpora tanpa ada janjian,